Sudah bersama Bang Boy. Kemarin saksi ahli mengungkapkan fakta-fakta yang mencengangkan, guys. Bukan mengenai TPPU yang katanya Nick Mir yang melakukan, tetapi sumber uangnya. Mampus RG ini, mampus. Akhirnya mengarah ke semuanya kan. Inilah akibatnya RG. Nick Mir jauh-jauh hari sudah mewanti-wanti. Dia punya barang bukti yang sudah sedemikian banyaknya. Dan apalagi ini adalah buah karma dari produkmu banyak melukai hati masyarakat yang beli. Tentu saja kita bahas nih dia kesini. Menyembunyikan, menyamakan, karena ada terang-terang kepada orang yang bersangkutan tadi. Nah, pada sisi lain juga perlu diidentifikasi siapa yang mentransfer tadi. Apakah kemudian yang mendapatkan pendapatan dari itu, atau kemudian justru sebetulnya yang mentransfer adalah orang yang merasa diperas tadi itu. Kalau demikian, dalam konteks seandainya ada terpenuhi tindak pidana pencucian uang, justru orang yang merasa tadi bagian dari pelaku TPPU karena dia menginginkan. Jadi kan dalam konteks 55 ayat 1 ayat 1 jelas siapa yang menyuruh, siapa yang melakukan, siapa yang melakukan, bahwa menyuruh dan menyuruh saja tidak ada terjadi perbuatan pidana kalau tidak ada yang melakukan. Demikian pula tidak ada yang terjadi dalam konteks ini. Maka menurut saya apa yang dilakukan dalam konteks ilustrasi tadi tidak ada unsur pencucian uang. Karena pertama, bahwa pelaku tidak mengetahui dan tidak patut menduga itu adalah sebuah hasil kejahatan. Dan yang kedua harus dilakukan dalam transaksi yang tidak disembunyikan, tidak disamarkan. Nick Mir langsung komunikasi sama pengacara, guys. Ayo kita fokus ke situ, kita cecar. Maka pasal 3 dalam konteks ilustrasi tadi adalah tidak ada pemenuhi unsur-unsur. Demikian. Jadi ahli memberikan pendapat bahwa sebetulnya yang asli itu bisa TPPU gitu. Kenapa? Ya bisa aja. Kita ambil contoh case ya, Rapi itu terus diserang loh. Rapi itu jangan-jangan itu kekayaan dia itu hasil TPPU. Diserang loh. Dan itu sama aja kayak Nick Mir. Jadi kayak Nick Mir itu adalah sama kayak Rapi. Dalam hal konteksnya ya. Nah, yang dicek bukan si Rafinya. Karena ini udah ada orangnya langsung RG. Nah, cek RG-nya. Wih, mampus tuh. Kalau Raffi kan itu masih simpang siur. Dan kita nggak bisa membuktikan siapa sih yang memakai Rapi untuk sebagai TPPU, ya kan? Tapi di kasus Nick Mir ini jelas. Ya. Di kasus Nick Mir ini jelas ada orang yang melaporkan Nick Mir. Tapi diduga uang itu juga harus dicek juga. Apakah uang itu hanya pengalihan saja? Pengalihan dari pihak RG bahwa sebenarnya itu uang haram. Itu tuh. Oh my god, betul banget Pak ahli. Ada Tuhan, kok gak kepikiran guys ya? Kok gak kepikiran ya otak kita ya? Makanya kita membutuhkan. Hakim juga pasti gak kepikiran, tapi hakim membutuhkan ahli-ahli yang cerdas, dan itu yang difasilitasi oleh Nick Mir. Mak jelek nggak tuh? Ada yang menarik dari persidangan hari ini. Para korban dari kosmetik DRG dihadirkan sebagai saksi oleh pihak Nikita Mirzani. Dan kesaksian salah satu korban ini sangat-sangat mencengangkan. Ternyata produk treatment yang selama ini diakui oleh DRG bahwa itu hanya bisa digunakan di dalam kliniknya, ternyata itu bisa diorder lewat online dan para customer ini bisa menggunakan itu di rumah. Wow, luar biasa ya. Padahal ini belum memiliki izin edar dan ini pun bukan produk asli dari DRG, namun itu ditempel seolah-olah itu adalah produk dari DRG. Luar biasa. Harganya adalah 2.499.000. Wow. Sedangkan di dalam BAP, pihak DRG mengakui produk tersebut harganya hanya 750.000. Wow, sungguh sangat-sangat kebohongan yang sudah terungkap di dalam persidangan. Bayangkan guys, di dalam podcast Denny Sumargo, DRG mengakui bahwa produk treatment tersebut
hanya bisa digunakan di dalam kliniknya, tidak untuk digunakan di rumah. Namun, korban ini mengakui bahwa dia membeli itu lewat online dan mereka diperbolehkan untuk menggunakan itu di rumah. Ayolah, semoga ya kasus ini bisa secepatnya terungkap. Yes. Tapi kan masih lama. Semoga RG nonton video ini ya, dan dia mengetahui ini adalah bagian karma demi karma yang sedang kau tuai. Banyak banget korbanmu loh. Coba cek berapa orang yang mencoba mencek out, yaitu produk yang kau bilang nggak boleh itu digunakan selain di klinikmu, tapi kau jual. Berapa banyak korban itu dari produk yang itu, belum lagi dari produk-produk yang lain yang sampai buat wajah beruntusan katanya kan. Bayangkan, ada berapa banyak yang kau sakiti orang. Udahlah kau nikmati uangnya, muka mereka nggak bisa kau jamin untuk entah putih atau gimana pun. Parahnya malah makin sakit lagi kan. Itu kan suatu bentuk azab yang harus kau tanggung, ya. Dua orang terakhir yang membahas masalah saksi para korban RG. Sudah overclaim, overprice pula. Di sidang Nikita Kamis kemarin, salah seorang saksi didatangkan untuk membantu meringankan dakwaan Nikita. Dan saksi ini mengaku merasa telah tertipu oleh RG yang telah menjual salah satu produknya dengan tidak jelas, hanya berupa kemasan dan produk tanpa ada keterangan BPOM, tanggal kadaluarsa, cara pemakaian, atau keterangan apapun. Karena takut, akhirnya si saksi ini pun tidak berani memakainya. Apalagi pada produknya terdapat jarum yang mungkin pemakaiannya harus disuntikan ke dalam kulit. Wow, mengandung benda tajam tanpa keterangan apapun, tapi dijual bebas. Sebenarnya itu ya guys. Dan yang lebih mengejutkan lagi, ternyata harga produk tersebut berbeda jauh antara harga yang disebutkan RG di BAP dengan harga yang disebutkan si saksi ini. Di dalam BAP, RG mengatakan kalau harganya adalah 750.000. Sedangkan si saksi dengan menunjukkan bukti pembayaran mengaku kalau produk tersebut dibeli di toko resmi RG sebesar 2,5 juta guys. Harga yang tidak main-main untuk sebuah produk skincare. Lalu keterangan siapa nih yang benar? Nggak perlu siapa yang benar, tapi konteksnya mau Bang Boy angkat adalah perihal ada konsumen nih, ya kita kelabuhin dengan segala iklan kita. Ayo beli produk ini, 2 juta loh ini. Sementara produk ini bukan produk originalmu. Kau hanya beli dari yang lain, baru kau ubah kemasannya menjadi produk ini seolah produkmu. Mungkin ya orang yang membeli ini mungkin dalam hal hukum di negeri ini mungkin nggak susah untuk mempidanakan kamu ya RG ya. Tapi ingat, dia juga ditipu oleh kamu. Walaupun penipuan itu nggak berimbas langsung ke kamu dalam hal pidana, tapi itu tetap penipuan dan nggak boleh dalam hal ajaran agama. Karena berhubung RG memakai jilbab, sementara ini dilarang oleh agama, ya makanya Bang Boy kembali tekankan ya, ini adalah bagian karma yang sedang RG nikmatin, alamin lebih tepatnya. Nah, kita masuk ke penjelasan selanjutnya ya. Ini kan yang menarik kan, kemarin tuh sempat heboh masalah RG bangkrut ya. Ada banyak yang judul ini. Bentar ya, RG bangkrut dan sebagainya. Tapi sebelum kesana, kita dengar dulu soalnya RG sudah mulai kalang kabut dengan karma-karma yang dia terima. Dia laporkan satu persatu orang yang mencoba menyenggol dia. Jadi ceritanya kemarin aku nggak sengaja nonton Komal dari kubu sebelah. Entah dari planet mana yang kepintaran nggak nentu. Yang pastinya ada nepos di dalam tuh. Entah apa aja pembahasan di dalam tuh. Pokoknya banyak kali tai minyak yang ku dengar. Yang buat aku shock, mereka mau laporin artis sekalian dengan para pendukung Nikita Mirzani yang katanya ITE lah, pencemaran nama baik lah. Entah apa kasusnya, aku pun nggak jelas. Aku pun nggak bisa dapat info gara-gara di blog. Padahal aku cuma tanya apa motifnya. Nggak sampai 2 menit, aku langsung di blog. Kok bisa ketakutan kue? Goyang kue sama aku. Hah? Dan bapak ini secara terang-terangan berani guys. Dengar seorang kombur ya yang mengancam konten-konten yang membicarakan ya Dr. Lisa Gladys akan dilaporkan. Dengarkan ini ya.
Saya Alex Papariko, biarlah saya menjadi orang pertama yang kalian laporkan ya. Saya menyatakan dengan ini bahwa Dr. Reza Gladys itu orang yang tidak waras atau sinting ya. Mengapa saya katakan begitu? Karena dia berani mempermainkan hukum, dia berani merekayasa hukum, dia berani menjebak ya. Kita lihat dia berani berpura-pura seolah-olah dia tertekan dan lain sebagainya, dia terancam. Tunjukkan satu bukti video yang seorang Reza Gladys dalam kondisi terancam. Saya menantang kalian, laporkan saya. Wah, Bapak sebutkan nama itu loh, Bapak. Aduh, semoga Bapak dilindungi ya, dilindungi oleh Tuhan. Tapi next jangan pakai sebut-sebut nama, Pak. Kita main cerdas. Ya, kita main cerdas lah. Sebab kalau Nick Mir aja kena, ya mohon ya Bapak ya. Apalagi hanya Bapak gitu loh. Makanya kita sekarang ini hati-hati banget. Kita boleh tetap mengawal kasus ini tapi dengan cara yang cerdas ya. Oke, kita bahas tentang apa ini guys, tentang narasi orang yang mengatakan bahwa RG bangkrut ya, RG lelang rumah lama RG, tapi kita dengarkan dulu dari ini. Rumah mewah di Lebak Bulus, harganya 85 miliar, high class, Dr. Reza. Eksklusif yang ngerok. Ya, rumah yang di Lebak Bulus dilelang. Si Reza itu sadar nggak sih kalau dia itu kaya lagi dimanfaatin sama orang-orang terdekatnya? Dia nyadar nggak sih dari kasus dia itu bener-bener kaya, udah ngeluarin duit besar banget dan pemasukan yang besar banget untuk para oknum, untuk orang-orang terdekatnya. Ini karena dia chat-chat ini. Gue lama-lama gue yakin nih ya, lama-lama pasti banyak kebongkar nih sama si gosip siapa sih yang jadi buzzer-buzzernya dia. Walaupun lelang rumah ini belum valid guys ya, dan katanya emang ini lelangnya itu adalah sebelum dia punya usaha dan sebagainya, jadi belum valid ya. Oke. Tuh kan, apa gue bilang? Habis semua duitmu kan Dok? Habis. Sekarang malah pembelaanmu malah balik menyerangmu, termasuk si Gosong. Karena kenapa? Karena kau sudah nggak bisa membayar mereka lagi. Sekarang tuntutan dari kita terjadi sebesar 100M lebih. Kan malah apa yang kau dapat dari semua ini bukannya mengembalikan kepercayaan masyarakat, tapi kau malah membuat usahamu bangkrut, Dok. Percayalah, selama kau masih tetap seperti ini, kau hanya akan menghancurkan dirimu sendiri. Jangan kau mengikuti apa kata dalangmu. Dalangmu itu hanya memanfaatkanmu. Dia itu punya penyakit iri hati, iri dengki. Dok, sadar Dok. Dok, sadar Dok. Orang terakhir guys. Rumah mewah di Lebak Bulus, harganya 85 miliar, high class, Dr. Reza saat ini hampir bangkrut gara-gara membiayai sama Kusumeriau. Meledak tuh. Dan ini fakta ya guys, saat ini Dr. Reza tadi sedang melakukan penglelangan atas rumah mewah dan megahnya itu di sebuah aplikasi Jumping ID itu. Tapi apapun itu ya, lelang itu benar atau tidak, tapi RG sudah habis keluar uang banyak. Hanya menuruti nafsu iri, nafsu dengki dari seorang nepos untuk mempenjarakan Nick Mir, padahal bukti-bukti itu gak kuat. Habis uang, Nick Mir bebas, sakit. Dan abis ini Nick Mir bebas, laporan balik akan menyerang dia. Oh my god, ampun. Dan sekarang si SS udah mulai pengen move on aja deh. Enggak, khusus SS kau nggak bisa kayak Melvina itu dari awal dia langsung bertobat. Ya, walaupun sempat kayak mencak-mencak, tapi habis itu bertobat sampai sekarang. Biarkan itu menjadi pertimbangan masyarakat. Tapi SS, apalagi si RG ini, maaf ya, tidak bisa. Kalian harus mempertanggungjawabkan apa yang kalian lakukan, termasuk sebenarnya DRL. Thank you. Bye-bye.